Look, I'd like to help you kids, but... Where are we? What is this? Do we get nuked? Is this the future? No, it's not the future. I told you guys the building doesn't time travel. It's called Parallel Universe Deja Vu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Parallel yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan sekelompok remaja yang tanpa sengaja terjebak di dalam sebuah gedung kemudian berpindah ke bumi lainnya, tanpa tahu apakah mereka bisa pulang ke bumi asal atau tidak. Jadi nggak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan keadaan panik seseorang di dalam kamar. Entah apa yang ia khawatirkan, lalu datang 3 orang turun dari mobil memanggilnya keluar. Scene kemudian pindah ke sosok Ronan Carver, seorang petarung amatir sedang adu kejantanan di atas ring tinju. Seusai pertandingan, ayahnya tiba-tiba mengirim pesan suara kepadanya setelah 2 tahun tidak pernah berkomunikasi. Pesan itu berisi agar Ronan segera pulang ke rumah lalu menemuinya di gedung Prospek 156. Entah apa maksudnya, mungkin ada hal penting sampai-sampai ayahnya itu menghubunginya setelah 2 tahun tidak ada kabar sama sekali. Sore itu Ronan pulang ke rumah ayahnya, namun tidak ada siapa-siapa di dalam. Lalu ia dikagetkan kedatangan adik perempuannya yaitu Patrick. Dia juga mendapat pesan yang sama dari sang ayah. Sedikit informasi bahwa sejak ibu mereka meninggal, Ronan dan Patrick memilih hidup mandiri. Lagi pula sang ayah itu adalah sosok yang kurang memperhatikan anak-anaknya. Patrick adalah mahasiswi UGM jurusan pertanian, sedangkan Ronan memilih menjadi street fighter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ronan memberitahu kalau ia sudah memeriksa seluruh ruangan dan tidak ada siapa-siapa di sini. Tapi anehnya kendaraan milik sang ayah masih terparkir di dalam garasi. Tanpa sengaja mereka bertemu dengan Harry, tetangga sekaligus teman masa kecil mereka. Sejak lulus kuliah hukum, Harry terobsesi menjadi pengacara jujur dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Patrick bertanya apa Harry melihat ayahnya belakangan ini. Dia memintanya ke sini tapi nggak ada orang di rumah. Harry nggak yakin apa yang ia lihat semalam adalah ayahnya. Beberapa orang berteriak di depan rumah ini lalu membawanya pergi. Harry meminta Patrick memeriksa isi mobilnya, barangkali ada petunjuk. Di dalam bagasi ada sebuah tas gendong dan bola hitam misterius terbungkus koran. Saat menyentuhnya, bola itu menyala. Patrick tanpa sengaja membaca koran yang memberitakan kematian Presiden Clinton, tapi dengan skenario berbeda dengan yang mereka ketahui selama ini. Curiga ayahnya menjadi korban penculikan, Harry menyarankan mereka lapor polisi. Akan tetapi, sampai di kantor polisi, laporan mereka ditolak Kapten Stone. Dia tidak bisa membantu jika mereka tidak memiliki bukti atau kejadian aneh lainnya. Mungkin saja semalam dia pergi bersama teman-temannya. Ronan bertanya di mana gedung Prospek 156. Stone memberitahu gedung itu ada di pusat kota namun kosong selama bertahun-tahun. Thank you, Captain Stone. Appreciate it. Sampai di sana, mereka masuk ke sebuah gedung yang dimaksud ayahnya. Berharap menemukan petunjuk, mereka malah menemukan mural di dinding yang menceritakan kondisi bumi yang berbeda-beda. Di antaranya, jangan datangi bumi 33 karena terjadi pandemi global mematikan. Dunia 53, 181, dan 726 musnah karena dihantam meteor. Sedangkan bumi 456 sangat aman untuk dikunjungi. Earth's 53, 181, and Void Earth 33, the contagion has spread. Terdapat juga mural bumi 1 tapi tidak terdapat keterangan apapun. Mereka tentu saja bingung dengan apa yang dimaksud mural-mural tersebut. Tiba-tiba terdengar suara peringatan diiringi kedipan lampu. Mereka bergegas keluar gedung. Namun alangkah terkejutnya mereka melihat keadaan di luar hancur berantakan seakan mereka berada di dunia lain. Jika diperhatikan, kehancuran tersebut sepertinya sudah terjadi sejak lama. Tidak ada bangunan utuh kecuali gedung Prospek 156. Oh my God. Where are we? What's happening? Where are we? Lalu mereka meminta bantuan pada seseorang yang lewat di hadapan mereka. Namun pria itu malah menodongkan senjata dan meminta jangan mengganggu mereka. Tiba-tiba datang sekelompok orang menembaki pria tersebut. Karena ketakutan, Ronan dan yang lain kabur ke dalam gedung. Anehnya, kawanan penjahat itu tidak mengikuti mereka masuk ke dalam. well, I have a theory. What?
Just look at all this graffiti. Another version of it. Setelah mempelajari tulisan yang ada di dinding, Harry menyimpulkan tulisan tersebut menggambarkan keadaan dunia yang berbeda dengan sejarahnya masing-masing. Yang artinya mungkin saja tempat ini adalah versi lain dari bumi asal mereka. Lalu mereka dikejutkan kedatangan seorang wanita bernama Polly yang membenarkan teorinya. Tempat ini adalah bumi yang berbeda dengan bumi yang mereka kenal, atau lebih tepatnya bumi dengan realitas alternatif. Terjadi ledakan nuklir sekitar tahun 70 atau 80-an yang menghancurkan tempat ini. Lalu Beatrix bertanya, ada berapa banyak versi bumi di luar sana? Dan apakah mereka bisa kembali ke bumi dari mana mereka berasal? Polly menjawab tidak ada yang tahu. Dan mungkin saja dunia alternatif yang ada jauh lebih banyak dari yang ia ketahui selama ini. Yang menunjukkan bahwa Polly sudah terbiasa dengan kondisi ini. How many Earths are there? I don't know. Nobody knows. This building jumps every 36 hours. Gedung ini ibarat sebuah portal dimensi dan akan berpindah setiap 36 jam sekali. Dan ketika itu terjadi, mereka sudah pindah ke bumi versi lainnya. Masih ada 32 jam ke depan sebelum gedung ini berpindah. Sampai saat itu terjadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Polly tidak menyarankan mereka jalan-jalan keluar di tempat yang berbahaya ini. Jika mereka tidak kembali saat gedung ini berpindah, maka mereka akan selamanya terjebak di bumi versi ini. Sejauh ini, belum ada cara untuk menentukan kemana mereka akan pergi. Gedung ini pindah secara acak dan mereka hanya bisa mengikutinya. Tell the chief. Ketika sedang beristirahat, mereka dikejutkan kedatangan kawanan penjahat sebelumnya. Ronan dan yang lainnya dibawa ke markas mereka untuk diinterogasi. Di pintu gerbang, Harry melihat ibunya berdiri menjadi gelandangan. Harry memanggilnya, tapi ibunya itu seolah tidak mengenalinya. Di dalam, mereka bertemu dengan ketua kelompok yang ternyata adalah Kapten Stone versi lain. Dia bertanya apa yang mereka lakukan di dalam gedung. Polly menjawab mereka sedang dalam perjalanan. Mereka terpaksa bersembunyi di dalam gedung karena ketakutan melihat anak buahnya menembak seseorang. Stone mengingatkan kalau gedung itu sangat berbahaya dan sebaiknya mereka menjauhinya. Lalu dia meminta maaf telah menahan mereka dan mempersilahkan mereka melanjutkan perjalanan. Thank you, Captain Stone. Wait. Tapi saat mendengar Harry menyebut namanya, Stone bertanya dari mana mereka mengetahui nama aslinya. Harry membual dengan mengatakan kalau Stone terlihat seperti seorang polisi berwibawa dan nama itu cocok untuknya. Stone berkata nama itu adalah nama yang ia pakai saat ia menjadi seorang polisi dan tidak ada yang tahu tentangnya. We came from the building. Anak buahnya yang bernama Tinker menyebut mungkin mereka adalah orang misterius itu. Orang yang keluar dari dalam gedung kemudian meledakkan nuklir yang menghancurkan sebagian besar kota ini. Look at him. Where? Sebelum dibawa ke sini, mereka juga ada di dalam gedung itu dan mereka patut diwaspadai. Stone sebenarnya tidak ingin berurusan dengan anak-anak remaja itu, tapi Tinker memintanya menahan untuk sementara waktu. Try telling people you're from an alternate universe. Tinker kemudian membawa Ronan dan Beatrix ke ruangannya, lalu menceritakan kejadian tragis beberapa dekade lalu. Dalam sebuah rekaman video, seorang pria membawa koper berukuran besar lalu meletakkannya di tengah jalan. Tak lama setelah itu, bom itu meledak lalu menghancurkan seluruh kota. Orang-orang yang tidak terbunuh saat itu menderita akibat hujan radiasi yang menyebar di seluruh daerah. Kehilangan keluarga yang dicintainya, Tinker terobsesi mempelajari nuklir dan persenjataan. Bahkan dia menciptakan bom nuklirnya sendiri di tempat ini. Tinker kemudian menunjukkan rekaman tersebut lalu bertanya apakah Beatrix mengenalnya, dan ternyata pria itu adalah ayahnya. Sementara di ruang tahanan, Harry bertanya sudah berapa dunia yang Polly kunjungi. Polly menjawab bukan itu yang seharusnya ia khawatirkan saat ini. Waktu mereka semakin tipis, dan hal penting lainnya ada dirinya yang lain pada dunia versi ini. Mungkin nasibnya lebih beruntung. Tidak seperti dirinya di dalam tahanan ini yang sewaktu-waktu peluru menembus kepalanya. Tinker memaksa Beatrix cerita lebih banyak tentang dirinya. Jika tidak, dia akan menembak Ronan dengan senjata canggih rakitannya. Karena ketakutan, Beatrix cerita kalau dirinya berasal dari bumi versi lain. Dia masuk ke dalam gedung itu, lalu segalanya berubah ketika mereka keluar. Kesal dengan omong kosongnya, Tinker menempelkan senjata ke wajah Ronan. Tinker yang gak tahu kalau Ronan adalah petarung jalanan menghajarnya lalu membebaskan dirinya dan Beatrix. Ketika Tinker akan bangun, Ronan mengajarnya lagi. Tinker yang sudah muak dengan kehidupan di dunia ini mengaktifkan hitung mundur bom nuklirnya. Ronan dan Beatrix bergegas membebaskan Harry dan Polly.
Di luar, Ronan menghajar penjaga lalu kabur dengan mobilnya. Di dalam, Tinker memberitahu Stone kalau dia akan menggunakan bom nuklirnya untuk menghancurkan gedung misterius tersebut. Stone tentu saja marah, bom itu akan mencelakai semua orang. Tinker nggak peduli, ia menyarankan semua orang pergi dari tempat ini karena bom akan meledak sebentar lagi. Sampai di depan gedung, Rona dan yang lain melihat Tinker menyusul lalu bergegas masuk ke dalam. I got you. Perhitungan Polly sedikit meleset. Gedung yang seharusnya pindah 4 detik lalu tidak terjadi apa-apa. Sementara di luar, bom nuklir Tinker beberapa detik lagi meledak. Tiba-tiba terdengar suara alarm dan kedipan lampu yang tandanya gedung akan berpindah. Bersamaan dengan meledaknya bom nuklir Tinker, gedung selesai berpindah. Ketika keluar, mereka mendapati bumi versi ini memiliki teknologi maju dan canggih. Ronan mengira mereka terdampar di masa depan. Polly menjelaskan gedung itu tidak membawa mereka ke masa lalu ataupun masa depan. Bumi versi ini memiliki waktu yang sama dengan bumi asal mereka. Jadi bumi ini hanya bumi versi lainnya. Jika diperhatikan, dunia ini sepertinya aman untuk dijelajahi. Ronan mengingatkan adiknya kalau tujuan mereka adalah mencari sang ayah, dan sebaiknya mereka berpencar untuk mempercepat pencarian. Polly akan pergi bersama Ronan, sementara Harry bersama Beatrix. Polly mengingatkan setiap dunia memiliki aturannya masing-masing, seperti uang, cara pembayaran, ataupun aturan-aturan lainnya. Dan yang terpenting, jangan sampai mereka terlambat kembali ke gedung ini. Di jalan, Polly bertanya siapa namanya dan teman-temannya itu, seakan dia itu baru saja berkenalan dengan mereka. Ronan, would you get hit in the head? Di sisi lain, Tinker ternyata ikut bersama mereka. Melihat kondisi bumi yang berbeda, barulah Tinker percaya akan perkataan Beatrix bahwa gedung itu adalah portal dimensi. Ronan dan Polly mampir membeli jajanan. Ketika hendak membayar, penjual itu meminta Ronan menempelkan telapak tangannya pada sebuah mesin pemindai. Dan saat menempelkannya, mesin itu tidak mengenalinya, yang artinya Ronan tidak terdaftar di sistem. Bisa jadi Ronan tidak pernah dilahirkan di dunia ini, atau mungkin dia sudah meninggal dunia. Sementara di tempat lain, Harry sangat mengagumi kecanggihan teknologi dunia ini. Dia masuk ke sebuah toko ingin membeli sebuah perangkat canggih. Jika benda itu dibawa pulang ke dunianya, mereka bisa menjualnya pada perusahaan teknologi. Harry kemudian memberikan kartu kreditnya, tapi penjual itu menolak karena mereka tidak mengenal sistem pembayaran tersebut. Dia meminta Harry menempelkan telapak tangannya pada mesin pemindai sidik jari. Dunia versi ini ternyata menggunakan sistem biometrik yang terintegrasi ke berbagai macam hal seperti pembayaran, kartu identitas, bahkan izin mengemudi. Pembayarannya berhasil dan identitas Harry terverifikasi. Seakan terkejut dengan hal tersebut, Harry lupa kalau dirinya berada di bumi alternatif, yang mungkin saja dirinya yang lain eksis di dunia ini. Penjual itu pun keheranan, bukankah dirinya sering belanja di tempat ini? Harry mengaku kalau kepalanya baru saja terbentur, dan sambil bercanda apakah si penjual tahu di mana ia tinggal. Harry kemudian mengajak Beatrix ke tempat tinggalnya. Dirinya yang ada di dunia ini pasti memiliki komputer internet yang bisa mereka gunakan untuk mencari informasi tentang ayahnya. Di toko yang sama, Tinker yang juga tertarik dengan kecanggihan teknologi dunia ini ingin membeli seisi toko, kalau perlu penjualnya sekalian. Akibat perbuatannya tersebut, Tinker versi dunia ini melapor polisi bahwa seseorang telah membobol rekeningnya. Dia baru saja mendapat notifikasi transaksi pembelian yang tidak dilakukannya. Keberadaannya menunjukkan bahwa ada Tinker versi dunia ini. Ketika masuk ke dalam apartemennya, Harry mendapati dirinya versi dunia ini adalah seorang pengacara sukses. Meski dirinya adalah Harry yang sama, tapi Harry yang ada di album foto itu terlihat lebih gagah dan tampan. Seakan iri dengan Harry yang ada di dunia ini, Beatrix menghiburnya kalau Harry dunia ini belum pernah merasakan sensasi pindah ke bumi alternatif. Lalu Beatrix bertanya apa password komputernya. Dia ingin pinjam sebentar untuk mencari informasi tentang ayahnya di internet. Harry berkata tidak mungkin passwordnya sama, ini adalah dunia yang berbeda. Tapi Beatrix memaksa, kan tidak ada salahnya mencoba. Beatrix 928. Beatrix tersenyum, Harry ternyata diam-diam menyukainya. Tapi hal itu juga berarti Beatrix ada di dunia alternatif ini.
Setelah mencari di internet, Patrick menemukan informasi kalau ayahnya sudah meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di gedung Prospek 156. Wait a second, isn't that The building. Ayahnya meninggal 3 tahun setelah istrinya meninggalkan anak satu-satunya mereka, yaitu Patrick. Realitas dunia ini hampir mirip dengan dunianya, hanya saja tidak ada Ronan di bumi versi ini. Harry tanpa sengaja menemukan catatan pribadinya yang ternyata Harry dunia ini adalah seorang pengacara licik. Dia melakukan hal-hal kotor seperti membantu perusahaan bermasalah demi mendapatkan keuntungan. Di tempat lain, Rona dan Polly sampai ke rumah ayahnya. Polly berkata jika ayahnya tidak mengenalinya, bilang saja kalau mereka berasal dari dunia paralel. Namun ternyata nggak ada orang di dalam rumah. Ronan kemudian menunjukkan bola hitam aneh yang ia temukan di dalam tas ayahnya. Mungkin saja benda ini merupakan suatu petunjuk. Polly berkata petunjuk satu-satunya adalah gedung itu sendiri. Kemanapun Polly pindah dunia, gedung itu selalu terlihat sama, tidak berubah sama sekali, kosong dan terbengkalai. Pasti ada seseorang dari manapun ia berasal sengaja membuat gedung itu. Sesuatu yang menciptakannya pasti berasal dari dunia yang memiliki kecanggihan jauh di atas dunia-dunia lainnya. Dan dunia tersebut pastilah dunia inti yang menciptakan realitas alternatif tak terbatas ini. Belum pernah ada seseorang pun pergi ke sana, namun sesekali waktu ada seseorang tanpa sengaja mendapatkan serpihan teknologi dari dunia inti. Rekaman video yang diperlihatkan Tinker menunjukkan bukti bahwa ayahnya seorang penjelajah dunia paralel. Pertanyaannya adalah dari mana ayahnya mendapatkan bola misterius tersebut. It's cool if you want to work back here and all. Di ruang gudang toko di mana Tinker membeli semua alat elektronik, dia terlihat sedang merakit sesuatu. Lalu kasir toko mendatanginya. Dia mendapat laporan dari bank mengenai peretasan akun pembelian yang dilakukannya. Kasir sudah menjelaskan berkali-kali bahwa pembeli adalah pemilik identitas itu sendiri. Lalu ia menyodorkan scanner biometrik untuk memastikan ulang bahwa dirinya bukanlah penipu. Ketika Ronan masuk ke dalam kamar, dia seakan ingat bahwa kamar ini adalah kamarnya yang sebenarnya bukan kamarnya. Polly menjelaskan fenomena yang dialaminya adalah parallel universe deja vu. Semua yang terlihat ada di dalam ingatannya, di tempat dan waktu yang sama. Meskipun dia tidak eksis di dunia ini, namun karena ada bumi paralel, Ronan merasakan keberadaannya sendiri. Seperti pernah ada tapi sebenarnya tidak. It's called Parallel Universe Deja Vu. Untuk sesaat, Ronan merasa bahwa dirinya tidak tumbuh baik di tempat ini. Dulu, dia adalah seorang yang temperamental. Dia mengalihkan perhatiannya dengan menjadi petarung jalanan. Ronan berharap ada dunia yang jauh lebih baik daripada dunia dari mana ia berasal. Seketika Ronan ingat dia menemukan bola itu di dalam tas ayahnya. Ronan menemukan tas yang sama di bagasi mobilnya. Dan ketika membuka bungkus koran seperti yang ia temukan sebelumnya, koran itu bertuliskan agar Ronan segera pergi dari rumah ini. Tak lama kemudian datang 3 orang seperti kejadian di awal film. Polly berkata kalau dia melihat mereka di dunia manapun dan sebaiknya jangan berurusan dengan mereka. Kalau memang benar mereka mengejar ayahnya, maka dia sedang dalam masalah besar. Sementara di apartemennya, Harry menemukan bukti lain kejahatannya. Tidak hanya licik, tapi juga kejam. Hal ini bertentangan dengan hati nuraninya untuk membela orang-orang yang benar. Harry berniat membocorkan data-data pribadinya sendiri ke internet. Tiba-tiba jaringan listrik mengalami gangguan. Hal itu disebabkan Tinker baru saja menguji coba alat ciptaannya. Harry kemudian meminta Patrick menunggu di luar. Dia ingin mengunggah data-datanya terlebih dahulu. Lalu ia dikejutkan kedatangan Patrick versi bumi ini. Patrick dunia ini ternyata sudah menjadi istrinya. Saat Patrick masuk kamar, Harry buru-buru menekan tombol enter lalu keluar. Seketika unggahan tersebut menjadi viral. Harry dunia ini dikerubungi wartawan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Di sisi lain, Tinker membawa alat temuannya ke gedung Prospek 156. Bersamaan dengan itu, Ronan dan Polly kembali. Ronan bertanya apa yang ia lakukan di sini. Apa dia mau dihajar lagi setelah mencoba membunuhnya? Tinker berkata jika dia ingin membunuh maka Ronan sudah tewas saat itu juga. Tinker sebenarnya adalah seorang yang jenius. Sejak membuktikan perkataan Patrick bahwa gedung ini adalah portal dimensi, dia menyadari pasti ada seseorang menciptakan semua ini, mengoperasikannya, bahkan memindahkan gedung ke dunia yang dia inginkan. Tinker sudah meneliti gedung ini. Ada banyak sekali lantai tapi terputus di lantai 7.
Seseorang tidak ingin tamu masuk lantai 8 dan ia akan mencari tahu. Alat yang diciptakan Tinker adalah perangkat untuk mengambil alih kontrol gedung ini. Dia mencoba meretasnya. Seluruh gedung kemudian bergetar. Patrick merasa tindakan Tinker berbahaya lalu menodongkan senjata. Ronan memintanya tenang. Dia ingin Tinker menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah kesempatan untuk mengetahui misteri di balik gedung ini. Tak lama kemudian, lift yang seharusnya tidak berfungsi itu tiba-tiba menyala. Lalu keluar seorang pria yang gak lain adalah Alex Carver, yaitu ayah Ronan dan Patrick. Dia juga merupakan sosok yang dicari Tinker selama ini karena telah membunuh keluarganya. Alex berkata bukan dirinya yang dia cari. Lalu ia bertanya, alat yang ia ciptakan itu bagaimana membuatnya? Belum pernah ada orang mencoba meretas gedung ini. Tinker lagi-lagi membuat seluruh gedung bergetar. Dia hanya ingin tahu kenapa ia membunuh keluarganya. Alex tidak punya jawaban apapun. Semua yang ingin dia ketahui ada di lantai 8. Dad. Setelah Tinker naik ke atas, Ronan dan Patrick meminta penjelasannya apa yang sebenarnya terjadi. Alex bercerita bahwa dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi mereka dari gedung ini. Salah satu alasan kenapa sang ayah jarang di rumah karena ia melakukan perjalanan ke dunia paralel lainnya. I've been traveling for a long time. Bahkan jauh sebelum mereka berdua lahir. Dia dan ibunya berasal dari dunia yang berbeda dengan mereka. Dahulu ia dan ibunya pergi menjelajah dari satu dunia ke dunia lainnya. Dan setelah menemukan dunia yang aman, mereka memutuskan menetap. Sang ayah meminta agar Ronan menyimpan benda yang sengaja ia tinggalkan untuknya. Mereka membutuhkan itu untuk menemukan sang ibu. Dan faktanya ibunya itu belum meninggal dunia. Dia adalah kunci dan satu-satunya orang yang tahu cara menuju ke dunia inti. Gedung ini sudah beroperasi sejak lama. Terlepas siapapun yang membangun gedung ini dan apa tujuannya, mereka sudah lama meninggalkannya. Tidak ada siapapun di atas sana. Alex meminta Ronan dan Patrick mencari ibunya lalu memberikan benda itu kepadanya, mencari jawaban atas semua misteri ini. Perangkat yang digunakan Tinker untuk meretas gedung ini mungkin bisa membantu mereka mengarahkan ke dunia yang mereka inginkan. Dengan begitu, mereka bisa menemukan ibu mereka dengan mudah. Tiba-tiba terdengar suara lift yang menandakan Tinker sudah turun ke bawah. Alex meminta senjata yang dipegang Patrick. Saat keluar dari lift, Tinker berkata jangan percaya perkataan Alex. Alex langsung menembaknya. Dad, no, where are you going? Alex berharap bisa pergi bersama mereka, tapi saat ini dia punya urusan yang harus diselesaikan. Alex berjanji akan menemui mereka kembali lalu keluar gedung. Dad. Sesaat kemudian alarm berbunyi disertai kedipan lampu yang tandanya gedung akan kembali berpindah. Ronan kemudian menekan layar perangkat memilih dunia mana yang ingin dia datangi. Dan setelah gedung berpindah, hari yang sebelumnya malam berganti menjadi siang. Ronan, Patrick, dan Harry keluar mencari tahu seperti apa dunia luar saat ini. Namun Polly diam-diam mundur ke belakang lalu muncul dua Polly lainnya. Dua Polly itu melakukan home pimpa. Dan yang menang giliran dia menemani mereka bertiga dan akhirnya film pun selesai. Sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa kita akan sedikit menganalisa film yang membingungkan ini. Dari judulnya, film paralel ini jelas menganut konsep multiverse, di mana ada bumi satu dan bumi-bumi lainnya. Seperti yang dikatakan Polly, ada dunia yang benar-benar mirip dan ada dunia yang benar-benar berbeda. Perbedaan realitas tersebut juga bisa terjadi karena ada faktor-faktor khusus yang mempengaruhinya. Semisal di dunia Tinker yang hancur karena bom nuklir, mungkin keadaan sebelumnya sama dengan dunia dari mana Ronan berasal. Namun kondisi tempat itu menjadi berbeda dikarenakan Alex meledakkan tempat tersebut sekitar tahun 70-an. Kehidupan Harry licik yang sebelumnya sukses sebagai seorang pengacara hancur karena kedatangan Harry jujur dari dunia paralel. Itulah faktor-faktor khusus yang bisa mempengaruhi kejadian di dunia paralel. Kemunculan tiga orang misterius yang mendatangi Alex dan Ronan di dalam film dikatakan Polly adalah orang yang suka wirawiri di dunia paralel. Jika memang benar mereka mengejar Alex, mungkin mereka adalah patroli penjaga dunia paralel. Patroli paralel akan menangkap siapapun yang berkeliaran dari dunia satu ke dunia lainnya. Tapi ini hanya sebatas analisa Mimin saja.
Alasan kenapa Polly lupa nama Ronan dan yang lainnya ketika mereka pindah ke dunia canggih bukan karena Polly lupa, tapi karena Polly yang menemani Ronan saat itu bukanlah Polly yang bersama mereka di dunia pertama. Teori ini dibuktikan pada adegan terakhir film, di mana ada 3 Polly melakukan suite, bergantian siapa yang akan menemani Ronan, Patrick, dan Harry berpetualang di dunia baru selama 36 jam ke depan. Di antara banyak manusia yang ada di sekitar gedung itu, kenapa hanya ada Polly seorang yang melakukan perjalanan antar dunia paralel? Dari mana dia mendapat pengetahuan tentang dunia inti dan setiap 36 jam sekali gedung akan berpindah? Jika saat itu Polly tidak menemui Ronan dan yang lainnya, bisa saja mereka bertiga akan tersesat di luar dan tidak akan pernah kembali ke gedung itu. Apakah mungkin Polly sebenarnya adalah seorang penjaga, seorang yang ditugaskan menjadi pemandu bagi orang-orang yang tidak sengaja masuk ke dalam gedung itu? If you miss the jump, then you might not get another chance. Kejadian terakhir di mana Alex menembak Tinker sekembalinya dari lantai 8 sebenarnya cukup tidak masuk akal. Ada kemungkinan Alex menembaknya agar Tinker tidak membocorkan apa yang ia lihat di lantai 8. Hal itu dibuktikan kenapa Alex buru-buru menembaknya ketika Tinker berkata jangan percaya perkataan Alex. Dunia inti yang disebut Alex mungkin saja adalah Bumi 1, bumi pertama di mana semua ini berawal. Sebuah dunia yang memiliki teknologi jauh di atas dunia paralel lainnya. Konsep dunia multiverse sudah pasti akan menciptakan multi-interpretasi atau persepsi yang berbeda dari setiap penontonnya. Itulah kenapa film ini dibiarkan memiliki ending terbuka, agar para penonton menciptakan imajinasi paralel bagaimana cerita selanjutnya dari film ini. Tapi yang pasti, petualangan selanjutnya Ronan, Patrick, dan Harry adalah mencari sang ibu yang akan mengarahkan mereka menuju dunia inti. Sayangnya setelah mencari informasi ke sana kesini, film ini nampaknya dibiarkan jomblo dan gak punya kelanjutan. Padahal konsep filmnya sangat menarik dan membuat penasaran. Kalau Mimin punya budget sih udah pasti Mimin buatin film lanjutannya untuk memuaskan para pecinta film. Tapi ya sudahlah, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di dunia paralel selanjutnya.